Selamat datang kembali di Kalb News Update. Beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai daerah kembali dihadapkan pada pemandangan yang sebenarnya sudah lama tidak ingin kita lihat. Antrean kendaraan mengular di SPBU. Sebagian pengendara harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Bahkan di beberapa wilayah, pom tertentu terpaksa ditutup sementara karena stok habis. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah Indonesia benar-benar kekurangan BBM? Ataukah ada persoalan lain yang sebenarnya jauh lebih rumit? Dalam laporan kali ini, kita akan membedah penyebab teknis sekaligus dinamika kebijakan yang menjadi latar belakang kelangkaan BBM. Mari kita mulai. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Indonesia bukan negara yang setiap saat kehabisan minyak. Yang sering terjadi justru adalah gangguan pada rantai pasok atau distribusi. Perjalanan BBM menuju tangki kendaraan masyarakat sebenarnya sangat panjang. Minyak mentah harus diproduksi atau diimpor terlebih dahulu, kemudian diolah di kilang, disimpan di terminal BBM, didistribusikan menggunakan kapal maupun truk tangki, lalu akhirnya sampai ke SPBU. Artinya, ketika satu mata rantai saja mengalami gangguan, dampaknya bisa langsung terasa oleh masyarakat. Misalnya, cuaca buruk yang menghambat kapal pengangkut BBM, kemacetan distribusi akibat kerusakan jalan, gangguan operasional terminal penyimpanan, keterlambatan kedatangan kapal impor, hingga meningkatnya konsumsi masyarakat secara tiba-tiba. Semua faktor tersebut dapat menyebabkan stok di SPBU cepat habis, meskipun secara nasional cadangan BBM sebenarnya masih tersedia. Namun persoalannya tidak berhenti di situ. Indonesia juga menghadapi tantangan yang lebih mendasar. Produksi minyak nasional terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara kebutuhan energi masyarakat justru terus meningkat. Akibatnya, ketergantungan terhadap impor BBM maupun minyak mentah menjadi semakin besar. Semakin besar porsi impor, semakin tinggi pula sensitivitas pasokan terhadap fluktuasi harga dunia, nilai tukar rupiah, hingga jadwal pengiriman internasional. Jika terjadi keterlambatan saja, dampaknya bisa menjalar hingga ke daerah-daerah. Inilah salah satu alasan mengapa distribusi energi membutuhkan perencanaan yang sangat presisi. Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat juga memberikan tekanan tersendiri. Ketika muncul kabar mengenai kemungkinan kelangkaan BBM, sebagian masyarakat cenderung membeli lebih banyak dari biasanya. Fenomena ini dikenal sebagai panic buying, padahal apabila dilakukan secara bersamaan, permintaan sesaat dapat melonjak jauh di atas kapasitas distribusi harian. Akibatnya, stok di sejumlah SPBU lebih cepat habis, meskipun pasokan berikutnya sebenarnya sedang dalam perjalanan. Selain faktor teknis, terdapat pula aspek tata kelola yang menjadi sorotan. Komisi 12 DPR RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM. Menurut pandangan sejumlah anggota komisi tersebut, pemerintah dan badan usaha wajib memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi korban akibat lemahnya koordinasi, distribusi, maupun pengawasan. Komisi 12 juga mendorong agar setiap gangguan distribusi dijelaskan secara terbuka kepada publik, sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan spekulasi. Transparansi dinilai menjadi salah satu kunci menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, DPR juga menekankan perlunya penguatan sistem monitoring stok secara real-time sehingga potensi kekurangan pasokan dapat diantisipasi lebih awal sebelum berkembang menjadi antrean panjang di lapangan. Masalah lain yang juga sering dibahas adalah ketidakseimbangan distribusi antar wilayah. Di satu daerah stok masih relatif aman, namun di daerah lain justru mengalami kekurangan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan distribusi seringkali bukan sekadar soal jumlah BBM yang tersedia secara nasional, melainkan bagaimana distribusi tersebut dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Di sisi kebijakan, pemerintah juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Harga BBM bersubsidi harus tetap dijaga agar terjangkau masyarakat. Namun, di saat yang sama, biaya pengadaan dan distribusi energi terus dipengaruhi harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah. Keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan fiskal negara bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena itu, setiap kebijakan mengenai BBM hampir selalu memiliki konsekuensi ekonomi maupun politik.
Di tengah situasi tersebut, muncul pula berbagai kritik dari kalangan pengamat energi. Sebagian menilai kapasitas penyimpanan cadangan nasional perlu diperbesar agar Indonesia memiliki ruang lebih ketika terjadi gangguan pasokan. Ada pula yang mendorong percepatan pembangunan kilang baru sehingga ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap. Sementara itu, digitalisasi distribusi BBM juga dinilai perlu terus diperkuat agar penyaluran menjadi lebih akurat, efisien, dan mudah diawasi. Semua usulan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan ketahanan energi nasional. Lalu, apa dampak antrean BBM bagi masyarakat? Jawabannya sangat luas. Transportasi menjadi terganggu, distribusi logistik melambat, biaya operasional pelaku usaha meningkat, aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak. Bahkan sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil dapat merasakan efek berantai apabila distribusi BBM tidak segera kembali normal. Karena itulah, persoalan BBM bukan sekadar urusan kendaraan bermotor, melainkan menyangkut denyut perekonomian nasional. Ke depan, tantangan Indonesia adalah memastikan bahwa sistem energi nasional semakin tangguh menghadapi berbagai gangguan, mulai dari peningkatan produksi dalam negeri, pembangunan infrastruktur energi, modernisasi distribusi, penguatan cadangan strategis, hingga peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat. Semua langkah tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah, badan usaha, DPR, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Pada akhirnya, antrean panjang di SPBU memberikan pelajaran penting bahwa keamanan energi bukan hanya tentang memiliki sumber daya, tetapi juga tentang kemampuan mengelolanya secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. Masyarakat tentu berharap setiap gangguan distribusi dapat segera diatasi sehingga aktivitas sehari-hari tidak lagi terganggu, karena energi bukan sekadar komoditas. Energi adalah fondasi kehidupan, perekonomian, dan pembangunan sebuah negara. Terima kasih telah mengikuti laporan ini. Jika menurut Anda informasi seperti ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, jangan lupa bagikan video ini, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan ikuti Kalb News Update untuk mendapatkan berita-berita faktual, tajam, dan mudah dipahami. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada laporan investigasi berikutnya.